Joy-nya. Pak Joy-nya mana Pak Joy? Siap. Ini ada live meeting, ada Dimulai continue. ya. Iya. Timekeeper-nya mantap nih. Bu Sandria, timekeeper itu mantap. Sus? Ya. Mau dimulai sekarang? Ya, Pak Joy. Ya. Oke, selamat pagi. Tante, Pak Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada Shalom, selamat bertemu kembali. Your microphone is unmuted. Ya. Hilang nih. Oke, minta tolong Video di-unmute is semua stop. ya. Nah, ada tuh. Oke, terima kasih. Line Perlensia. Ya, sebelumnya saya baru pertama kali jadi MC atau WL di ibadah Perlensia ini. Nama saya Joy. Ya, terima kasih saya boleh dapat kesempatan menjadi MC di sini. Oke, tapi sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu untuk mengenai yang harus kita lakukan di dalam Perlensia ini. Tata tertibnya. Oke, saya bacakan. Kenapa kita membacakan tata tertib? Karena kita semua supaya berlangsung dengan baik acara nanti ya. Satu, selama acara berlangsung, semua suara akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Ketiga, video agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama ya ibu-ibu nih, karena banyak sekali ya, karena kalau mau foto bersama itu masih ada yang tidak mengeluarkan itunya wajahnya, sehingga nanti kalau di foto nggak kelihatan wajahnya. Oke, terima kasih dan selamat mengikuti Parlensia. Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Selamat pagi Pak Setiawan, apa kabar? Dan kita juga akan diiringi oleh puji-pujian dengan Bapak Charles dan Ibu Hana, dan juga terima kasih untuk Bu Ertin yang menjadi share screen pada acara ini. Oke. Hari ini kita akan dilayani dengan tema menjadi teladan di zaman edan. Wah, ini keren banget ya, menjadi teladan di zaman edan. Ya, memang kita harus menjadi teladan di zaman edan. Oke, untuk mulainya kita akan menyanyikan lagu pujian yang dibawakan oleh lagu pujian PKJ nomor 219 bait 1 dan 3. Ini akan dibawakan oleh Pak Charles dan Ibu Hana sebagai pemimpin pujian, sebagai penyanyi dan pemusik. Saya persilakan waktunya Pak Charles dan Bu Hana. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Charles dan Bu Hana. Kukasihi Engkau Tuhan Yesus selamanya. Amin. Sekarang kita akan, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan memulai dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat mengucap syukur. Terima kasih kami ya Bapa. Engkau telah mempertemukan kami di dalam ibadah Perlensia online ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh bertegur sapa pada saat ini. Kami boleh menyatakan kekangenan kami satu sama lain. Kami boleh membicarakan satu sama lain. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah. Terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini juga kami hendak memuji memuliakan nama-Mu dan kami juga akan dibimbing oleh pembicara hamba-Mu yaitu Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Bapak terima kasih. Kiranya Engkau juga mengurapi dia ya Bapak pada saat dia bicara sehingga apa yang dia katakan biarlah dia keluar daripada mulut-Mu saja yang akan Kau berikan kepada kami semua Bapak sehingga firman-Mu boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Bapak kami serahkan jam kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih. Amin. Oke, kita akan kembali angkat pujian. Kita akan angkat pujian, mari kita akan angkat pujian dari NKB 204, bait 1 dan 2, Dunia yang penuh dengan gemar. Selanjutnya setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan Pak Charles dan Bu Hana. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Charles dan Bu Hana. Kita akan selalu menyatakan Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksinya tiap hari. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, yaitu Pendeta Emeritus Setiawan Utama dengan tema Tetap Menjadi Teladan di Zaman Edan. Oke, Pak Pendeta, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kami diberikan kesehatan yang baik, walaupun tidak begitu baik. Pagi ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami. Agar lewat firman-Mu, kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius 23, ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seorang pujangga Jawa yang bernama Ronggo Warsito pernah menulis buku judulnya Zaman Edan. Bayangkan, Ronggo Warsito hidup berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi dia telah menulis tentang zaman edan. Di dalam bukunya, Ronggo Warsito pernah mengatakan, saiki jamani zaman edan, sing ora edan, ora keduman. Itu bahasa Jerman, ya, jejernya Sleman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara tidak langsung Ronggo Warsito menuliskan keadaan nyata
dalam masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang bobrok dan korup waktu itu. Dia memakai bahasa yang halus sebagai ramalan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apakah ramalan Ronggo Warsito menjadi kenyataan pada masa kini? Saudara-saudara, memang pada zaman edan, orang pandai belum tentu sukses. Dan orang bodoh belum tentu sengsara. Yang sukses ialah orang-orang yang cerdik sekaligus licik. Dan orang-orang jujur dan pekerja keras, hidupnya justru semakin sengsara. Zaman edan digambarkan oleh Ronggo Warsito sebagai keadaan orang-orang itu menghalalkan segala cara untuk kepentingan diri. Orang-orang seperti itulah yang seringkali justru hidupnya senang. Bagaimana kita melihat zaman kita sekarang? Rupanya ramalan Ronggo Warsito tidak meleset. Zaman sekarang pun bisa disebut zaman edan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita teladan? Maksudnya teladan? Tentu bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada peribahasa mengatakan cara terbaik untuk mengubah kehidupan adalah dengan mengubah diri sendiri dulu. Itulah yang disebut keteladanan. Bentuk pengajaran yang diajarkan bukan lewat kata, tapi lewat perbuatan nyata. Ada ungkapan mengatakan, orang-orang dapat merasakan apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak mungkin meragukan apa yang kita lakukan. Lewat perbuatan, kita memberikan pembelajaran yang menjadi model secara nyata. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, keteladanan adalah menyatunya kata dan perbuatan. Apa yang dipikirkan, itulah harusnya dilakukan. Seseorang yang bernama John Kaspar, orang Swiss, dalam doanya dia mengatakan, semoga perbuatanku seperti kata-kataku, dan kata-kataku seperti hati nuraniku. Saudara-saudara, bacaan kita dari Matius 23 ayat 1-12 mencatat kata-kata Yesus yang keras. Tidak ada bagian lain di Alkitab seperti bagian ini. Saudara-saudara, di situ dicatat tuduhan Tuhan Yesus, kemarahan Tuhan Yesus yang sangat keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menelanjangi kebobrokan mereka. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, sampai 8 kali dalam Matius 23 ini disebut sebagai orang cilaka. Orang-orang yang munafik, penuh dengan tipu daya. Tuhan Yesus dalam pesannya kepada orang banyak dan muridnya mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa. Dan itulah posisi yang terhormat. Mereka orang-orang yang berhak menafsirkan hukum Taurat. Dan tidak jarang mereka menyamakan diri
hukum Taurat dengan kebenarannya diri sendiri. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah sebaliknya. Apa yang mereka ajarkan dan mereka katakan bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Semua yang mereka ajarkan dan lakukan bertolak belakang dengan kenyataannya. Saudara-saudara, Yesus memberikan pesan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukan. Karena itulah Yesus menyebut mereka, orang Farisi dan ahli Taurat, sebagai orang-orang munafik, orang-orang yang celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, melihat kenyataan yang ada pada saat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa keadaan memang penuh dengan kebobrokan. Apakah gereja bebas dari segala tindak-tindak keedanan seperti itu? Saudara-saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan dan ingatkan kepada kita, itulah yang harus kita perhatikan baik-baik, supaya kita boleh menjadi teladan di zaman edan ini. Baiklah kita melakukan segala perbuatan dengan tulus. Cuma sayangnya, saudara-saudara, zaman ini dimanapun, orang lebih menghargai mereka yang pintar bicara, orang-orang yang sombong, para penjilat, orang yang tidak jujur. Justru itulah yang seringkali disukai. Orang yang sering berterus terang, berkata apa adanya, justru dimusuhi. Kenyataan itu ada di mana-mana. Orang semakin sombong, bermodalkan pengetahuan Alkitab, comot ayat sana, comot sini, lalu merasa sudah orang paling suci, orang paling saleh. Banyak orang menjadi polisi rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimanakah keberadaan kita? Saudara-saudara, penghargaan bagi setiap kita dan siapapun juga hanya ketika ada satunya kata dan perbuatan. Keselarasan antara apa yang kita katakan dan yang kita lakukan. Untuk pribadi-pribadi seperti itu, maka penghargaan dengan dirinya sendiri akan terjadi. Saudara-saudara, orang yang berjiwa besar, cirinya adalah tingkah lakunya pertama-tama menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang lebih menular daripada teladan. Perbuatan baik selalu diikuti oleh perbuatan baik. Perbuatan buruk diikuti oleh perbuatan buruk pula. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam penghayatan yang demikianlah, setiap kita dipanggil untuk mengupayakan kehidupan kita. Meninggalkan keteladanan bagi orang yang di sekitar kita. Bagi anak cucu kita. Sementara kita masih diberikan kesempatan hidup. Inilah saatnya kita menjadi teladan bagi siapapun ada bersama dengan kita. Kita bisa mengisi
kehidupan kita beberapa tahun ke depan dengan terus mewujudkan keteladanan. Ingatlah bahwa keteladanan itu selalu turun ke bawah, ke anak cucu, bukan naik ke atas. Apa yang kita perkatakan dan ucapkan senantiasa ada dalam pengamatan anak cucu kita. Mereka adalah pemegang masa depan. Kita ditempatkan Tuhan untuk tetap menjadi teladan seedan apapun kehidupan ini. Selamat meneladankan keteladanan di zaman edan ini. Dalam hidup kita yang kita jalan, biarlah hidup kita menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus, ketika Engkau masih memberikan kehidupan di zaman yang justru semakin bobrok, zaman yang semakin tidak baik, Engkau memanggil kami dengan nasihat yang mengatakan supaya kami tidak menuruti apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya pandai berkata tapi tidak menunjukkan fakta. Engkau menginginkan kami semua zaman kehidupan seperti ini menjadi teladan. Tuhan, biarlah di tengah-tengah hidup kami, di tengah keluarga, kami menurunkan contoh-contoh nyata. Hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang menjadi berkat. Di sisa hidup kami ini Tuhan, biarlah kami setia untuk mendengarkan suaramu dan melakukan firman-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi tulisan yang nyata, yang dapat dibaca oleh anak cucu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kami berdoa buat kesehatan kami semua. Biarlah Tuhan selalu menopang. Kami berdoa buat situasi pandemi corona yang semakin bertambah. Kami dapat menjaga diri dengan baik. Kami berdoa buat program vaksinasi. Kami bersyukur vaksin terus berdatangan. Biarlah program itu berjalan dengan baik. Kami berdoa buat mereka yang dalam perawatan, baik karena virus corona dan penyakit lain. Tuhan memberkati para dokter, para medis untuk menolong dan menguatkan mereka. Saya berdoa buat pemerintah bangsa negara kami dan mereka yang jujur dan rajin dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dengan segala tantangan dan pergumulannya dalam pimpinan, penyertaan, dan pertolongan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, telah memohon dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Emeritus Setiawan yang telah mengingatkan kita bahwa sekarang sudah banyak zaman edan, orang-orang sangat munafik, orang-orang ingin majukan dirinya walaupun tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi dia merasa hebat. Dan sampai saat ini juga kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh kepada teladan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi, apapun risikonya, kita tetap berpegang teguh pada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Oke, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang saya hormati, sekarang tiba saatnya adalah kita untuk quiz time. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa quiz, kemudian boleh dijawab, dan saya juga minta untuk rekan-rekan pengurus untuk melihat siapa yang bisa tunjuk tangan. Tetapi sebelum quiz time ini, saya juga mau kasih tahu bahwa untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu yang telah menjawab kemarin, bulan lalu,
hendaknya kita kasih kesempatan ya yang belum menjawab, sehingga ada yang bisa menjawab, ada pemerataan lah seperti itulah. Jadi yang banyak yang bisa mendapatkan. Oke, teman-teman, saya akan membacakan satu pertanyaan pertama ya. Pada saat bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara kita terbesar, barang siapa yang terbesar di antara kita, hendaklah kamu ia menjadi titik-titik-titik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak Pendeta pasti bisa lah. Ini di ayat 11 kalau nggak salahnya. Di ayat, ya. Itu tadi bacaan kita tadi, waktu kita baca tadi dari bacaan kita di Matius tadi, itu ada Matius 23 ayat 1 sampai 12, itu ada satu ayat yang mengatakan, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi titik-titik-titik. Jadi pelayan. Ah, ya, benar sekali. Ibu Wahyuni ya. Oke. Ibu Rini. Ibu Rini yang jawab. Ya, saya nggak tahu soalnya di tulisan itu. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah, terima kasih, Bu. Nanti. Nah, terima kasih. Mohon dicatat ya, rekan-rekan pengurus. Terus kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini tentang pengetahuan Alkitab. Udah nggak boleh jawab lagi, sekali doang. Ini tentang pengetahuan Alkitab ya. Sebutkan nama kitab dari Perjanjian Lama yang dimulai dengan huruf Y. Yesaya. Sorry. Ada 5 ini. 5. Yeremia. Ya, 2. Apalagi? Oke, 4 saja. Eskiel. Oke. Yos. Sua. Ya, oke, Bu Meli. Ya, selamat. Mohon dicatat ya. Jadi tadi udah 2 pertanyaan. Nah, sekarang nih yang ketiga nih. Ini biasanya pertanyaan ini untuk yang mereka yang hadir minggu lalu ya. Hari ini tema kita adalah tetap menjadi teladan di zaman edan. Terus kemudian apakah tema kita pada saat yang terakhir bulan Mei tanggal 22 yang dibawakan oleh Ibu Frida Situmorang, apakah tema kita pada kebaktian yang lalu? Kalau yang bulan lalu, itu Bu Yani. Siapa yang bisa menjawab? Di unmute dulu Bu, di unmute. Bahaya penyangkalan. Amin, ya, oke. Selamat ya Bu Yani, ya. Sudah, itu jadi sudah 3 pertanyaan sudah bisa dijawab semua. Ya, mohon rekan-rekan Bu Ertin tolong dicatat, nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah masing-masing. Terima kasih, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini semua bisa dijawab dengan baik. Terima kasih untuk semua yang bisa menjawabnya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan photo time, yaitu kita akan berfoto ria. Mohon semua kameranya dibuka semua ya, supaya tampak semua lebih jelas, supaya kita bisa kelihatan gitu. Masing-masing bisa terlihat. Oke, kami persilakan Pak Arman. Ya, makasih Pak Joy. Ya, ayo Ibu Bapak, Opa Oma semuanya buka kameranya ya. Oke, kelihatannya kayaknya sudah hampir semua. Oke ya, saya ambil ya gambarnya ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Arman untuk foto sessionnya. Terima kasih.
ibadah kita hampir selesai. Untuk itu mari kita angkat lagi pujian yang diangkat dari NKB 213 ayat 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Kami persilahkan Pak Charles dan Bu Hana. Terima kasih. Pak Joy masih mute, Pak. Sorry. Ya, terima kasih Pak Charles dan Bu Hana. Tiba saatnya kita sudah akan menutup saat ini. Kita akan menutup dengan doa syafaat, kemudian akan ditutup dengan doa berkat yang akan dibaca, yang akan dilakukan oleh Pak Pendeta Setiawan Utama. Kami persilahkan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta Setiawan. Sebelum kami mengakhiri acara persekutuan online lansia ini, kami mau datang kembali, mau mengucap syukur, terima kasih, kesempatan kami boleh bersekutu, boleh dilengkapi oleh firman-Mu, boleh mempercayakan hidup ini dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapa di surga, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan membacakan pengumuman untuk minggu yang ibadah yang akan datang.
Parlensia berikutnya diadakan pada tanggal 26 Juni 2021 dengan tema Bila Allah Terasa Jauh. Itu diambil dari ayat Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 26. Kita akan dilayani oleh Pendeta Maria Sindu. Ya, itu saja pengumuman yang untuk kita lakukan, dan terima kasih untuk Pak Pendeta Setiawan, terima kasih untuk Pak Charles dan Ibu Hana, terima kasih juga untuk Bu Ertin yang telah memberikan bantuannya di dalam membangun acara ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang, di 2 minggu yang akan datang. Dan ibu-ibu silakan kalau mau mesti bersirahturahmi, kami persilakan. Terima kasih. Pak Joy, terima kasih. Terima kasih Pak Setiawan, Pak Pendeta Setiawan. God bless you. Ya, silakan dibuka. Boleh bersirahturahmi kembali. Silakan dibuka, unmute, di-unmute. Terima kasih Pendeta Setiawan. Terima kasih Tante semuanya. Terima kasih. God bless you. Tadi aku cuma jawab 3 kalau nggak sah. Hai Charles, Ana. Hai Mary. Bye. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih semuanya. Pendeta Kasih, bye-bye. Leave. Ketutup. Selamat pagi. Thank you. Hai Rosita. Halo Pak Rudi, Ibu Rudi, Pak Edi.